Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman tadi sebelum jeda Abang mengatakan bahwa ibaratnya semak-semak ketika dikibas-kibaskan kemudian ular-ular keluar. Ada kalajengking juga. Ada kalajengking, ada lipan. Ada lipan yang bisa ya jelek lah. Tapi dan pertanyaannya, kobranya yang pertama kali langsung apa? Tapi pertanyaannya begini Bang, apakah memang yang kita sebut kalau kita analogikan pawang ular ini, itu pasti akan menangkap ular-ular itu, dia pasti akan bekerja menangkapi ular atau jangan-jangan bukan pawang ular nanti? Ya, kalau saya sih menganggap gini kan, orang-orang yang sekarang ini teriak, teriak dari penjuru mata angin ini, teriak sana, teriak sini, teriak sini. Orang-orang ini sebetulnya orang yang ketakutan. Nah, padahal dugaan saya ini pemerintah juga belum tentu akan memasang orang ini juga. Katakanlah Ahok ya. Ya dia ketemu sama menteri. Tapi kan bertemu juga mungkin juga membahas ya pertemanan. Tapi orang mengatakan wah Ahok mau jadi dirut Pertamina gitu kan. Tapi kalau dugaan saya ini hanya pemancing. Oh gitu. Begitu disebut Ahok, wah ini bahaya kita katanya. Orang ini pasti lurus ini katanya kan. Orang ini pasti akan membuka semua misteri-misteri yang ada di tubuh apa ini kan gitu. Nah, itu yang saya mau katakan kan, ya bagus juga. Bagus juga. Jadi ini kan muncul serikat pekerja. Teriak sana, teriak sini. Demo mereka Bang. Demo. Apa pula urusan serikat pekerja mengatur siapa bakal jadi dirut di Pertamina misalnya. Apa urusannya? Ini kan sama ketika, ini mohon maaf agak kita senggol sedikit, ketika belum lama ini ada lembaga penegak hukum di agak jauh dari kantor ini. Ketika pemerintah bersama DPR membuat rancangan undang-undang yang jadi undang-undang untuk perbaikan terhadap penegak hukum ini. Nah, tiba-tiba kan pemimpin lembaga penegak hukum ini menyerahkan malam ini kita serahkan mandat. Belum pernah ada presiden. Tetapi sampai hari ini orang ini masih pimpin lembaga ini. Saya sebagai komisioner mundur katakan. Masuk juga kita. Jadi maksud saya ini gertakan-gertakan seperti ini bagus juga. Tapi pemerintah nggak boleh diam. Nggak boleh kalah gertak. Nggak boleh kalah gertak. Baik, kita akan jeda lagi dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum kita cari ular, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Bagaimana Pak BUMN cari pendobrak ini? Ya, Mas Leo, temanya ini kurang lengkap. Oh, kenapa Pak? BUMN cari pendobrak, parasit di dalamnya bergejolak. Pasti begitu ya? Baik, ya. Gini Mas, sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, bahwa BUMN atau badan usaha milik negara ini didirikan antara lain untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional, kemudian juga sebagai penerimaan negara pada khususnya. Selain itu Mas, bahwa BUMN didirikan untuk mencari keuntungan, ini syukur sebesar-besarnya, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang jasa untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. BUMN ini sebenarnya memiliki nilai yang sangat strategis dan potensial bagi bangsa dan negara. Akan tetapi, selama ini BUMN belum dikelola secara baik dan benar. Dan ironisnya, bahwa BUMN tersebut malah dijadikan sapi perah dan digerogoti oleh kelompok-kelompok parasit maupun perorangan. Kami rakyat sangat mendukung bila BUMN saat ini mencari seorang pendobrak untuk membenahi BUMN. Dan kami yakin apabila BUMN ini dikelola dengan baik oleh orang-orang yang tepat, maka BUMN ke depan akan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran bangsa dan negara. Dan kami menilai pendobrak itu adalah orang-orang yang seperti Ahok, Basuki Cahayapurnama. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, shalom dulu. Shalom, selamat pagi. Kenapa tertawa ini Pak Vence nih? Tiba-tiba ini. Kenapa Pak?
saya ketawa kalau baca judulnya ini nih ya. Kok BUMN butuh orang pendobrak gitu. Tapi begini, Bung Elman, Bung Leo, saya setuju bahwa sekarang kan persoalannya banyak orang-orang kita yang sekarang berada di zona yang disebut dengan comfort zone, bahasa tapanulinya disebut comfort zone, berada di suasana aman zona gitu, nyaman ya. Zona nyaman. Nah, ini yang jadi persoalan ketika masuk orang yang sudah dikenal banyak orang ya. Nggak usahlah kita rahasia-rahasia, ini kan sudah beredar bahwa nama Ahok itu yang digadang-gadang. Nah, kinerja Ahok, kontribusi Ahok selama ini kan bisa dinilai bahwa orang itu memang butuh. Artinya begini, kalau saya ingin mengartikulasikan dalam konteks penyakit, nah ini Ahok ini itu antibiotik. Ya, untuk masuk untuk memangkas, untuk mematikan virus-virus. Nah, virus apa ini kalau di BUMN? Nah, virus-virus yang yaitu tadi yang sudah virusnya beredar di zona comfort zone ini. Nah, memang dalam persoalan pro kontra sudah pasti ada. Nah, justru karena itu saya berharap bahwa Pak Jokowi dan Erick Thohir ini betul-betul mencari obat antibiotik yang manjur, yang sekali suntik itu virusnya mati, gitu. Jangan. Ya, saya kira itu aja lah. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Sudah ketemu apa belum antibiotika? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Ahmad dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi ada dua penelepon, Bambang Saptono dan Vence di Surakarta dan Manado, mengatakan setuju mendukung pemerintah yang berusaha untuk membenahi, memperkuat BUMN. Dan yang menarik tadi kata Pak Vence, ibaratnya ini semacam obat antibiotik yang sekali suntik atau sekali minum, ya penyakit-penyakit itu hilang dari BUMN. Bagaimana Bang? Ya, kalau menurut saya gini Bung Leo, apa yang disampaikan oleh Bu Vence sama Bu Bambang, ya inilah sebetulnya pikiran-pikiran yang sehat. Sepanjang pikiran-pikiran sehat, pasti ingin BUMN itu sehat. Kalau ada orang yang protes ketika pemerintah mau menyehatkan BUMN itu, maka orang ini pasti dalam keadaan sakit atau punya kepentingan lain. Saya pastikan gini, Bung Leo ya. Sekarang ini yang bermain kan banyak kan. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang tetap ingin katakanlah Pertamina itu ya tetap tidak sehat. Nah, supaya apa? Kalau dia tidak sehat, mafia ini bisa tetap hidup. Kalau Pertamina itu atau apa ini sehat, mafia pasti mampus kan gitu. Nah, ini yang menurut saya ketakutan orang ini. Makanya kan sekarang ini kalau Bung Leo lihat kan 8 dari 8 penjuru mata angin bunyi nih. Semuanya. Semua ini. Itu kepentingannya bisa beda-beda ya. Intinya sama. Kepentingannya satu aja. Jangan sampai kalau ada orang baru masuk di situ dan mau menyehatkan BUMN ini, kepentingan kita akan terancam. Akan ada penyetopan pendaringan di mana-mana begitu ya? Pasti dong. Kalau tadinya dia misalnya untung 100, yang sisanya tinggal 1 atau 5 gitu. Wajar aja. Kan dia harus untung kan. Tapi kan ketika dia untung 100 kan, ya berarti dia yang pemilih kan. Nah, pemiliknya kan rakyat. Betul. Negara kan. Ya dikembalikan ke negara, itu ke saya rakyat. katakan. Kalau seluruh BUMN ini menguntungkan, tidak menjadi bancakan, maka saya bisa pastikan, katakanlah pertama kali nanti yang akan dikapir adalah iuran BPJS ditanggung oleh negara. BPJS Kesehatan ya, yang sekarang sedang tersiok-siok ini. Ini tidak ada lagi seperti sekarang ini kehabisan uang. Malah obat-obat dikurangi untuk dikabarkan gitu. Nanti ini kan bebas, sakit apapun bebas. Sampai berapa lama pun di rumah sakit bebas. Itu bisa Bang ya? Loh, kalau BUMN ini, karena sekarang ini kan BUMN ini kan asetnya aja sekitar 8 ribuan kan. 8.000 triliun. Iya. Besar Bung Leo bisa itu. bayangkan kalau yang 8.000 triliun ini menghasilkan. Sekarang ini kan saya baca di
situ-situ kan BUMN ini kan baru menghasilkan sekitar 23% APBN. Kalau dia nanti mampu menutupi APBN itu sampai 50%. Iya. Wah, menurut saya negara akan kaya. Dan kalau negara kaya, yang paling menikmati itu rakyat. Bang Elman, terkait dengan penyebutan nama Ahok, itu yang menentang selalu mengatakan, loh, kenapa mantan narapidana bisa memimpin BUMN? Kan dia sudah punya kasus di masa lalu. Kenapa kemudian seperti tidak ada orang lagi, yang lain lagi yang bisa memimpin? Kalau begitu bagaimana, Bang? Begini, mantan napi itu kan tetap punya hak kan. Ketika dia melanggar hukum, maka itu sudah dia tebus di penjara kan. Maka ketika dia di penjara itulah dia sudah berenungkan, memahami, menghayati apa yang diperbuat. Kan gitu. Ketika dia sudah menyelesaikan kewajibannya, hukumannya, maka hak dia kan udah dipulihkan kan. Dan memang tidak ada undang-undang yang tidak ada undang-undang yang melarang itu. Nah, jadi kecuali ya, kalau orang ini narapidana korupsi, nah mungkin kita ketakutan kan. Tapi kalau menurut saya, dan juga begini Bung Leo, kan belum tentu juga Ahok kan. Ini kan orang udah parno kan. Iya, paranoid ya. Nah, ketakutan. Itu yang saya katakan. Ketika ada semak-semak belukar, semak kering, kita kibaskan, semua ular keluar. Ular kobra, ular sanca, kalajengking, lipan keluar. Padahal belum tentu juga. Tapi andai kata ini benar, kan negara yang akan menanggung kan. Kalau katakanlah benar seorang Ahok atau seorang yang lain yang punya sifat, punya integritas seperti Ahok masuk, Bang. Kan kalau ular-ular itu diusik pasti biasanya akan mematok balik. Itu bagaimana, Bang? Ya, untuk sebelum dia matok, kita giginya sudah kita ompongin dulu. Gigi tariknya kita lumpuhkan kan dulu. Nah, artinya orang-orang ini, itu kita sama kan ada sekarang ini muncul kan, mengatasnamakan serikat pekerja. Pertanyaannya, ada hak apa serikat pekerja itu memprotes pemerintah ketika pemerintah mau membenahi BUMN? Yang memiliki mereka adalah negara kan? Yang memiliki mereka negara. Kecuali kalau negara mau menghentikan gaji mereka, itu baru dia protes. Tapi ketika negara memperbaiki, kalau negara mau memperbaiki BUMN, itu kan sebetulnya sebuah janji negara bahwa nanti kalau BUMN sehat, kau mungkin akan kesejahteraan karyawan akan bertambah. Yang pertama menikmati pasti karyawan. Karyawan dan ya rakyat lah. Jadi menurut saya kali ini dan kali ke depan juga pemerintah tidak boleh takut berhadapan dengan serikat-serikat pekerja seperti ini. Kalau sekarang kan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk pejabat-pejabat, direktur-direktur atau dirut BUMN akan melewati tim penilai akhir, Bang, TPA. Yang ini di masa yang lalu itu tidak dipakai karena menggunakan diskresi bahwa yang mengangkat direktur atau dirut BUMN adalah Menteri BUMN sebagai rapat umum pemegang sahamnya. Kalau begitu ini akan lebih transparan, Bang. Kalau menurut saya gini loh, ini kan milik negara kan. Kalau milik negara ya yang akan menentukan ya memang harus transparan kan. Saya dengar ketuanya kan presiden kan, bersama wakil presiden. Bagus, supaya sehat kan gitu. Jangan sampai katakanlah ini ya diam-diam, ya diangkat orang dekat dengan menterinya atau orang dekat dengan deputi atau orang dekat dengan partai, orang dengan penguasa macam-macam kan. Ini dihindari. Ini kan menurut saya sekaligus begini. Ke depan BUMN ini juga harus mengatur siapa yang layak untuk menjadi komisaris. Jangan sampai komisaris-komisaris yang di BUMN ini ternyata himpunan orang-orang yang selama ini berjasa untuk penguasa, untuk partai pemenang, balas jasa lah. Gitu. Nah, jangan hanya katakanlah membenahi di eksekutifnya, tetapi juga termasuk komisaris ini juga harus orang-orang yang berguna. Jangan sampai komisaris ini hanya numpang hidup. Pokoknya yes man, sekali tiap bulan terima, sekali setahun terima bonus, itu aja kerjanya.
Kalau resistensi atau penolakan ini makin kuat, Bang, saya harap sih tidak. Tapi kalau kemudian ternyata makin kuat, apa yang harus dilakukan oleh negara? Negara harus tetap hadir. Negara tidak boleh tunduk terhadap orang seperti ini. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ketika negara diancam, ini sekarang kan seperti kita sebut misalnya KPK. Sekarang masih muncul itu meminta kepada Presiden keluarkan Perpu KPK. Urusan apa gitu ya? Apa kepentingan Perpu itu? Sekarang kan pemerintah, DPR melalui undang-undangnya mau memperbaiki kinerja KPK. Selesai apa urusannya? Nanti kita lihat. Ini juga sama. Apa urusannya gitu? Ini ditetapkan saja belum ya? Ditetapkannya juga belum. Tapi ketika misalnya katakanlah BUMN Pertamina itu kan apa BUMN terbesar kan, mau dibenahi, mau dipimpin oleh orang yang tegak lurus. Kita nggak tahu nih, apakah Ahok, apakah apa kita nggak tahu. Tapi Pertamina ini akan dipimpin oleh orang yang tegak lurus, yang tidak lagi bisa digoda dengan korupsi. Bagus toh? Bagus. Nah, kalau orang-orang seperti ini ditolak, ya berarti yang menolak itu kan penyakitan itu. Itu yang dikatakan oleh Bu Pece tadi itu, perlu ada antibiotik, Mas Bambang antivirus, ya? Pak Pence tadi. Nah, Pence. Antibiotik yang betul-betul kuat, sekali disuntik langsung punah semua penyakit. Oke, kita harapkan itu bisa terjadi karena saya berpikir ini juga tetap harus kita pantau, Bang. Karena kadang-kadang kalau terlepas dari pengamatan, nanti tiba-tiba ular-ular masuk lagi, begitu kan? Saya harap Menteri BUMN-nya Pak Erick Thohir ini tidak boleh kalah terhadap kalajengking, terhadap ular, ular kobra lagi, ya termasuk lipan. Lawan itu lipan, lawan itu ular, lawan itu kalajengking. Oke, semoga itu yang terjadi. Bang Eman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang.